Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kembali lagi di channel saya Afreja Raher dan dengan saya di sini Afreja Ramadhani Herdian dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada hari ini saya akan membahas tentang materi sejarah sastra pada periode 1933 sampai 1942. Baik, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang materi lahirnya majalah Pujangga Baru. Asal mula Pujangga Baru sebagai satu fenomena kebudayaan dapat ditelusuri melalui organisasi-organisasi kebudayaan kaum muda nasionalis daerah-daerah pada awal abad ke-20 di Indonesia. Yang pertama, di antara organisasi-organisasi tersebut yaitu Jong Java yang dibentuk pada tahun 1915 di bawah pengayoman Budi Utomo, yang dimana bertujuan untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kesadaran dan pengertian kaum muda terpelajar Jawa akan warisan kebudayaan Jawa. Lalu, Pujangga Baru juga memiliki beberapa tokoh-tokoh sastrawan, yaitu Sultan Takdir Alis Jahbana. Sultan Takdir Alis Jahbana dilahirkan di Natal, Tapanuli pada tanggal 11 Februari 1908. Beliau memiliki pendidikan yang beraneka ragam dan memiliki cita-cita serta keinginan yang kuat, sehingga beliau memiliki berbagai macam keahlian pada dirinya. Beliau juga menciptakan berbagai macam karangan yang mempunyai bahasa yang sederhana tetapi tepat. Karya-karya beliau antara lain Tak Putus di Rundung Malang, roman 1929, Dian Tak Kunjung Padam, roman 1932, Anak Perawan di Sarang Penyamun, roman 1941. Yang kedua ada Armin Spen. Armin Spen adalah adik dari Sanusi Pane, lahir di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan pada tanggal 18 Agustus 1908. Ia berpendidikan His, Els, Stovia, Jakarta pada tahun 1923 dan pindah ke Nias, Surabaya dan menamatkan pendidikan di Solo. Kemudian menjadi guru bahasa dan sejarah di Kediri dan Jakarta, serta pada tahun 1936 bekerja di Balai Pustaka. Karya-karya beliau antara lain Belenggu, roman jiwa 1940, Kisah Antara Manusia, kumpulan cerita pendek 1953, Nyai Lenggang Kencana, Sandiwara 1937. Yang ketiga ada Amir Hamzah. Amir Hamzah yang bergelar Pangeran Indra Putra, lahir pada tanggal 28 Februari 1911 di Tanjung Pura, Langkat, dan meninggal pada bulan Maret 1946. Ia keturunan bangsawan, kemenakan dan menantu Sultan Langkat, serta hidup di tengah-tengah keluarga yang taat beragama Islam. Karya-karya beliau antara lain Nyanyi Sunyi, kumpulan sajak 1937, Buah Rindu, kumpulan sajak 1941, Setanggi Timur, kumpulan sajak 1939. Yang keempat ada J.E. Tengkeng, lahir di Kalongan, Sangihe, 19 Oktober 1907. Pendidikannya dimulai dari SD, kemudian pindah ke His Tahuna, kemudian pindah ke Bandung, lalu ke KHS Kristen di Solo. Ia pernah menjadi kepala NS tahunan pada tahun 1947. Karya-karyanya bercorak religius. Dia juga sering melukis Tuhan yang bersifat universal. Salah satu karyanya antara lain Rindu Dendam, kumpulan sajak 1934. Yang kelima ada Asmara Hadi. Di antara para penyanyi yang sajak-sajaknya sering dimuat dalam majalah Pujangga Baru, banyak yang sesungguhnya menulis sajak yang jumlahnya lebih dari cukup untuk dibukukan, tetapi tidak mereka lakukan.
Di antaranya ialah Asmara Hadi yang sering mempergunakan nama samaran HR atau Ipih. AM Asmara Hadi lahir di Bengkulu pada tahun 1914. Sajak-sajak Asmara Hadi yang namanya sebenarnya Abdul Hadi satu-satunya berjudul Ku Ingat Padamu Pujangga Baru 1937. Selain Angkatan Pujangga Baru, terdapat organisasi lain yaitu Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif di dalam menerbitkan karyanya oleh penerbit Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Di antaranya adalah 1. Angkatan Siti Nurbaya. Karena novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Novel Siti Nurbaya menampilkan kritik tajam terhadap adat istiadat dan tradisi yang kaku. Yang kedua, kebanyakan penulis pada zaman itu berasal dari Minangkabau, sehingga persoalan yang dikemukakan sangat kental dengan budaya lokal Minangkabau. Yang ketiga, Balai Pustaka lahir sebagai reaksi dari keresahan pemerintah Hindia Belanda pada zaman itu. Lalu, para pengarang-pengarang dari Balai Pustaka yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Nur Sultan Iskandar. Nur Sultan Iskandar lahir di Sungai Batang, Sumatera Barat pada tanggal 3 November 1893 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 28 November 1975. Nur Sultan Iskandar memiliki nama asli Muhammad Nur dan beliau tercatat sebagai sastrawan terproduktif di angkatannya. Selain mengarang karya asli, ia juga menyadur dan menerjemahkan buku-buku karya pengarang asing. Karya-karya beliau antara lain Salah Pilih, Jakarta Balai Pustaka 1928, Abu Nawas, Jakarta Balai Pustaka 1929. Yang kedua ada I Gusti Nyoman Panji Tisna. I Gusti Nyoman Panji Tisna lahir di Buleleng pada tanggal 11 Februari 1908 dan meninggal pada tanggal 2 Juni 1978. I Gusti Nyiman Tisan lahir dalam budaya dan kepercayaan Hindu Bali serta tumbuh di istana kerajaan Buleleng, sehingga beliau mengalami dan menyaksikan sendiri kekayaan artistik istana. Karya-karya beliau antara lain Imade Widyadi, Kembali Kepada Tuhan 1955, Iswasta Setahun Bedahulu 1938. Yang ketiga ada Abdul Muiz. Abdul Muiz lahir di Sungai Puar, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 3 Juli 1886 dan meninggal di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 17 Juni 1959. Abdul Muiz adalah seorang sastrawan politikus dan wartawan Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu tokoh yang begitu komitmen terhadap perjuangan dan nasib rakyat yang saat itu sedang dijajah. Tidak hanya melalui garis profesi sastrawan, ia bahkan berjuang dalam dunia politik. Karya-karya beliau antara lain Pertemuan Jodoh, novel 1933, Surapati, novel 1950. Yang keempat ada Marah Rusli. Marah Rusli lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 7 Agustus 1889 dan meninggal di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 17 Januari 1968. Beliau adalah salah satu sastrawan Indonesia angkatan Balai Pustaka. Keterkenalannya karena karya Siti Nurbaya, roman yang diterbitkan pada tahun 1920. Sangat banyak dibicarakan orang, bahkan sampai kini. Pengarang-pengarang karya sastra tidak hanya didominasi oleh para pengarang pria, akan tetapi terdapat pula pengarang-pengarang wanita yang diantara lain yaitu Saryamin Ismail adalah penulis Indonesia yang tercatat sebagai novelis perempuan pertama di Indonesia. Karya-karya beliau yaitu Kalau Tak Untung 1933,
Pengaruh keadaan 1937. Yang kedua ada Hamidah, seorang pengarang perempuan Indonesia angkatan Pujaga Baru, mempunyai nama sebenarnya yaitu Fatimah. Karya-karya beliau yaitu Pujaga Baru, prosa dan puisi H.B. Jasin 1963, Seserpih Pinang Sepucuk Sirih, Tuti Herati tahun 1979. Yang ketiga ada Saidah Alim. Saidah Alim adalah pengarang dari kelompok Balai Pustaka yang karyanya berupa cerpen dan terjemahan karya asing. Karya-karya beliau yaitu drama Pembalasannya 1940, kumpulan cerpen Taman Penghibur Hati 1941, terjemahan Angin Timur dan Angin Barat karya Per S. Book 1941. Baik, berikutnya kita akan masuk ke materi cerita pendek. Dalam majalah Panji Pustaka dan lain-lain, tahun ke-20-an sudah mulai dimuat kisah-kisah yang sifatnya lelucon hiburan, seperti Si Kabayan, Si Lebay Malang, Jaka Dolok, dan lain-lain. Pada tahun 1936, atas usaha Balai Pustaka, cerita-cerita lucu yang ditulis oleh M. Kasim yang sebelumnya bertebaran dalam Panji Pustaka dibukukan dengan judul Teman Duduk. M. Kasim ialah seorang guru yang telah menulis sejak tahun 1922, yaitu dengan romannya yang pertama berjudul Muda Taruna. Beberapa contoh cerpen dan pengarangnya: Saidah Alim dengan cerpen Taman Penghibur Hati 1941, Armin Spen dengan cerpen Barang Tiada Harga dan Tujuan Hidup, M. Kasim dengan cerpen Teman Duduk, Suman HS dengan cerpen Pandai Jatuh dan Fatwa Membawa Kecewa, Haji Abdul Karim Amrullah Hamka dengan cerpen Kumpulan Air Mata. Selanjutnya, kita akan membahas materi drama. Dalam bidang penulisan drama, kita hanya menyaksikan beberapa orang saja pengarang yang rata-rata menulis lebih dari satu drama. Contoh sastrawan yang menulis penulisan drama yaitu Rustam Effendi, menulis drama dalam bahasa Indonesia yang merupakan sebuah drama sejak Bebasari pada tahun 1924. Umumnya, drama-drama itu terbentuk kloset drama, yaitu drama untuk dibaca, bukan untuk dipentaskan. Berikutnya ada Armin Spen, banyak menulis drama pada masa sebelum perang. Drama-dramanya banyak mengambil latar belakang kenyataan hidup di zamannya. Setelah perang, drama-drama Armin Spen itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan dengan judul Jinak-Jinak Merpati pada tahun 1953. Lalu berikutnya ada roman-roman dari Medan dan Surabaya. Di luar lingkungan Pujaga Baru dan Balai Pustaka, ada juga penerbitan sastra, baik prosa berupa roman maupun puisi berupa kumpulan sajak. Salah satu sastrawan yang menciptakan karya sastra dalam bentuk roman yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Hamka. Roman Hamka yang pertama berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah pada tahun 1938. Dan juga roman yang kedua yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk pada tahun 1939. Yang kedua ada Imam Supryadi yang merupakan seorang sastrawan yang aktif di Surabaya. Salah satu karangan roman Imam Supryadi yaitu Kintamani pada tahun 1932. Yang materi terakhir pada pembahasan materi hari ini yaitu para penyair dari Sumatera. Yang pertama ada Hashim atau M. Ali Hashim, lahir di Siolimium, Aceh 1914. Sebagai anggota Pujaga Baru tahun 1936, ia menerbitkan kumpulan sajak yang pertama berjudul Kisah Serang Pengembara, disusul Dewan Sajak 1940. Sajak-sajak yang berserakan pada masa sesudah perang dibukukan bersama beberapa buah cerpen dengan judul Asmara dalam Peluk Pelangi 1963. Yang kedua ada Surapati, nama samaran M. Saleh Umar. Salah satu karyanya yaitu Indonesia Baru 1994. Yang ketiga ada HR Badahoro, nama samaran Banda Harahap.
lahir di Medan pada tahun 1971. Salah satu karyanya yaitu Dari Daerah Kehadiran Lapar 1957 dan Dari Bumi 1963. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya. See you next time guys.